Salam sukacita, karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Saudara, kita ada di hari-hari Tuhan yang dikatakan di Joel. Dan mari kita belajar. Pertama dikatakan Joel 1 ayat 15 dari versi The Message. Wahai, hari itu hari Tuhan yang sangat dahsyat. Tuhan sudah dekat, datangnya seperti sebuah pemusnahan. Saudara, hari-hari ini kalau kita melihat ada begitu banyak kabar, saudara, bencana maupun kabar tentang pandemik. Saudara, ini barulah awal dari sebuah nubuatan yang sudah dikatakan oleh Joel. Dikatakan itu cuma sebuah alarm untuk menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita lihat apa cirinya. Saudara, dikatakan ayat 5 dan 6, sadarlah, hai kamu yang mabuk, bukalah matamu dan lihatlah kenyataan zaman. Menangislah, kamu sudah berada di kereta itu, suka atau tidak. Negara sedang diserang oleh sebuah pasukan yang tidak terkalahkan dan tidak terhitung banyaknya. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang masih mabuk. Saudara, mereka mabuk ketakutan, tapi juga ada yang mabuk harta. Ada yang masih mabuk, saudara, dengan minuman keras. Ada yang masih mabuk dengan narkoba. Apapun alasannya. Ada yang masih mabuk, saudara, dengan terus berpikir uang dan uang dan uang. Saudara, apapun alasannya, ayatnya berkata, bangun. Bangun, hai pemabuk. Engkau ada di sebuah kereta, saudara, dan inilah kereta waktu yang saudara tidak bisa menyangka lagi. Sudah dekat, sudah sangat dekat, dan kita sudah menuju kepada penyelesaian dari segalanya. Saudara, dan persoalannya di sini dikatakan negara sedang diserang oleh sebuah pasukan yang tidak kelihatan dan sangat tidak terhitung banyaknya. Saudara, kita sedang diserbu dengan virus. Ada virus dari Delta, sekarang sudah Lambda, saudara. Ada bermacam varian, saudara. Sebuah pasukan yang tidak kelihatan sedang menyerang, saudara. Tetapi kita tidak tahu, itu tidak selesai. Saudara, kita sedang diserang dengan roh kebangkrutan. Hutang Indonesia sudah mencapai 13.000 triliun. Saudara, hanya dalam waktu 1 tahun. Saudara, kita sedang dilanda, saudara, dengan pemaksaan ini dan itu. Gereja tidak boleh lagi, saudara, ya, berkumpul. Saudara, dan kemudian begitu banyaknya, saudara, halangan. Kita tidak bisa keluar kota, tidak bisa naik pesawat, saudara. Ada begitu banyak, tidak bisa makan di restoran bersama-sama. Ada begitu banyak, negara sedang diserang. Dan apakah saudara mau diam saja? Saya mengharapkan ada begitu banyak orang yang mulai berdiri buat bangsa dan negara. Saudara, 1 menit saudara berbahasa roh, itu bisa membalikkan keadaan. Saudara, 1 menit saudara berdoa, itu bisa merubah keadaan. Saudara, ambil 5 menit menyembah. Nyalakan 1 lagu dan mari ikut nyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu bisa merubah atmosfer di tempat saudara. Sekali lagi, saudara bisa dengan 1, saudara, perbuatan kecil. Saudara beli pisang. Saudara, karena pisang itu murah, ya. Dan jangan pisang luar negeri, pisang dalam negeri, pisang dan jeruk. Dan saudara bagikan saja kepada tetangga-tetangga orang-orang yang tidak mampu. Saudara, dan itu bisa menjadi sebuah pengganti vitamin C yang lebih baik, saudara. Sekali lagi, saya berkata, 1 perbuatanmu bisa membawa dampak. Seorang anak saudara di Amerika, saudara, dia mulai membagikan buah-buahan. Saudara, dan ujungnya 1 kota, saudara. Mereka berbagi semua buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Saudara, dan tiba-tiba dampaknya, saudara, 1 kota dia mengalami kenaikan imun. Dan hampir 1 kota itu tidak ada yang terkena lagi pandemik. Tidak ada yang terkena lagi virus. 1 perbuatan saudara akan menentukan buat keselamatan bangsa dan negara. Tapi saya mau berkata, Daniel berkata, orang yang mengenal Allahnya tetap kuat dan bertindak. Saya tidak mengharapkan hari-hari ini kita menjadi orang yang sembunyi, pasif, takut, dan kemudian menjadi tertekan. Tapi saya berharap do something. Negara sedang diserang. Dan saudara tidak bisa tinggal diam. Saudara harus berbuat sesuatu.
Tapi keadaan ini dikatakan lain. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 11 jelas dikatakan korban sajian, saudara, dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Ibadah berhenti. Para pendeta bingung. Para pelayan Tuhan tidak tahu harus berbuat apa. Para petani menjadi malu. Tukang kebun anggur meratap karena gandum, karena jelai, karena musnah semua panen. Saudara, ayatnya dengan jelas di dalam bahasa Inggrisnya, worship has been brought to a standstill. Bukankah ini yang terjadi? Bagaimana mungkin, saudara? Lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Pada waktu hari Tuhan mendekati, maka cirinya, saudara, worship akan dicoba dihentikan. Saya berdoa supaya saudara tahu betapa pentingnya worship. Saudara, di dalam Wahyu dikatakan kecapi itu akan mengalahkan saudara binatang itu. Dan kecapi adalah lambang worship. Saudara, dikatakan di sini korban curahan dan korban sajian. Saudara, korban curahan adalah pada waktu saudara mempersembahkan sesuatu. Mungkin itu uang, mungkin itu tenaga. Tapi korban sajian pada waktu saudara membuat sebuah puji-pujian yang sangat indah. Itulah korban sajian. Pada waktu ada tarian, saudara. Pada waktu saudara buat perform, baca puisi, apapun buat Tuhan. Saudara, dan itu berusaha dilenyapkan. Dan hari ini saya mengajak buat setiap saudara dimanapun kau berada. Jangan biarkan itu lenyap. Karena kalau itu lenyap, saudara, ujungnya semua makanan, semua gandum, jelai, dan semua anggur akan lenyap. Saudara, pada waktu worship tidak ada. Pada waktu korban sajian dan curahan tidak ada, ini langsung berdampak. Saudara, maka dampak yang selanjutnya adalah yang namanya kemiskinan. Yang namanya, saudara, kemiskinan di jiwa, kemiskinan di roh, kemiskinan saudara di tubuh. Benar-benar tidak ada gandum. Saudara, berarti tidak ada makanan. Tidak ada jelai. Berarti apa yang paling sederhana, yang paling murah saja tiba-tiba tidak ada. Dan hari-hari ini kalau saudara tahu, saudara, beberapa teman telepon, mereka keliling sampai 5-6 saudara, ya, apotik hanya untuk membeli vitamin C saja tidak ada, saudara. Saudara, kemudian dikatakan mereka mencari obat-obatan, tabung oksigen. Ini sesuatu yang paling minim. Saudara, kita bisa menghirup dengan sangat lega dan tidak usah bayar. Tetapi pada waktu orang itu kena, saudara, penyakit ini, maka cirinya mereka butuh oksigen yang mereka harus bayar dengan sangat mahal. Dan yang lebih menyedihkan, mereka cari tidak ada. Saya berdoa saudara bisa buat sesuatu. Dengan apa? Worship. Dengan membuat puisi buat Tuhan. Dengan saudara bikin sebuah lagu dan mulai di broadcast, menarilah sebaik-baiknya, tayangkan. Karena gelombang pujian, gelombang penyembahan, gelombang tarian yang harus tersiar. Dan bukan gelombang ketakutan dan teror. Saudara, satu lagi, apa keadaan daripada hari-hari ini? Saudara, dikatakan inilah judgment day. Saudara, artinya ini adalah hari saudara penghakiman. Saudara, kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu, ada tulisan tangan mena tekel ufarsin. Sudah dilihat, sudah ditimbang, didapati terlalu ringan. Dan kemudian penghakiman Tuhan turun. Hari itu juga satu bangsa, saudara, mengalami perubahan. Karena raja yang terlalu ringan disingkirkan, dibunuh dalam satu malam, diganti dengan yang lebih baik. Saudara, kalau hari ini hari penghakiman, kalau tiba-tiba Tuhan mulai berjalan, adakah dia mendapati buah dalam hidup kita? Adakah dia mendapati kita bekerja? Apakah kita sudah bersaksi? Apakah kita sungguh-sungguh, saudara, hari ini sudah berdoa? Apakah kita sudah berdiri buat bangsa? Hari Tuhan sudah dekat. Hari penghakiman di depan mata. Apakah engkau dan saya
termasuk orang yang berkenan atau bukan.